Ya, kita akan melihat 4 pertandingan Italia juga. Sekarang kali ini adalah hitam yang menang. Kalau kemarin Itali putih yang menang. Jadi kalau di kelasnya waktu itu ada yang nanya, lawan dari pembukaan Italia apa tuh Pak? Ya, lawan dari pembukaan Italia putih adalah pembukaan Italia hitam, tapi mainnya yang benar gitu, yang bagus gitu ya, yang mengikuti teori dan seterusnya, yang tidak blunder. Nah, coba kita akan lihat ya dari ini. Pertandingan pertama ada 4 pertandingan. Nanti saudara bisa analisa juga bisa dapat ya langkah-langkah yang baik kemana. Seperti biasa E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, B4, terus gajah kali B4, C3, gajah A5, D4, E kali D4, ya terus dipukul, menteri pukul, rokade, ya. Ini kenapa ke sini ya, untuk menutupi pergerakan ini ya, supaya benteng tidak ke sini ya. Kalau ke sini dia langsung cek sini kan, repot. Eh, gajah kuda G5, rokade pendek, gajah D3, terus pukul, pukul. Nah ini ancaman ini ya, akan dapat benteng atau menteri ya, menteri minggir, terus dipukul. Nah hitam tidak pukul apa gajahnya, tapi pukul kudanya supaya apa? Supaya ini terbuka ya, hitam bebas menyerang. Emang di sini tuh ibaratnya hitam itu kalah 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 materi ya, karena di sini benteng tukar kuda ya, benteng tukar kuda itu gedean benteng gitu ya. Terus benteng 5 kuda 3 nilainya ya. Oke, tadi dari sini dia balik balik gajahnya supaya tidak dimakan. Sekarang hitam balik menyerang dengan makan pion. Terus nah ini coba netralisir ya, supaya hitam tidak terlalu mendominasi. Oke, ya terus menteri. Nah, terus dari sini nih. Di sini sebenarnya menteri di sini sebenarnya putih blunder sih ya. Blunder, tapi sebenarnya susah juga jawabnya apa. Kalau misalnya menteri ke sini akan ada ini serangan sikap menteri ya. Menteri bisa kemana? Bisa sini, susah juga. Ini akan kalau ke sini lebih menjauh dari raja gitu kan. Nah, akhirnya dia menteri sini. Ya, menteri ke sini, tapi sayangnya nggak dijaga gitu ya. Jadi ini kuda bisa ke sini ya. Nah, ini ancaman, dua kali ancaman kan. Kalau ini pukul sini ya menterinya hilang. Ya udah pasti kalah kalau menterinya hilang ya. Ini menteri gak dijaga sekarang nih. Mau nggak mau menteri pukul sini kan? Pasti. Nah, pas menteri pukul sini skakmat. Nah, skakmat yang sederhana tapi nggak sederhana itu, karena hitam membangun apa ya, permainan dari awal gitu ya. Oh, kalau misalnya di sini mungkin ada hitam juga ada blunder tadi ya, bisa kena ininya. Tapi bangun hitam bangun lagi dan bisa memenangkan pertandingan ini ya. Jadi nggak selamanya kita kalah materi, kita akan kalah ya. Coba kita nonton pertandingannya ya. Ya, checkmate ya. Ini yang pertama. Sekarang kedua ya. Sama seperti biasa, saya notasinya saudara sebenarnya saya tidak perlu bacakan karena udah di sini ya notasinya. Ya, saudara lihat pergerakannya. Nanti saya akan bahas dikit-dikit ya. Oke, ini langkah normal ya dalam bermain Italia ya, tujuannya ya ini nanti gajah ke sini udah biasa ya, tujuan ke sini nanti ancaman ke sini nih ya. Jadi jauh lurus. Oke, biasa ya, masih biasa. Ya, ini tujuannya ke sini nanti ya. Oke, tapi ya karena ada ancaman ini, kuda akhirnya menutup. Bisa gajah juga bisa aja nutup sebenarnya. Oke, dipukul, disederhanakan, ya, masih imbang, posisi masih imbang. Oke, masih imbang. Karena apa? Hitam ada yang bolong, tapi putih juga ada yang bolong buat nyerang. Jadi sama-sama. Jadi kalau bermain catur itu harus juga ini ya, celah mana nih yang bisa diserang. Kalau tertutup semua, ya susah kita nyerang ya. Bikin celah gitu ya. Putih, oke. Ya, ini pionnya berani melaju cepat ya. Kenapa nggak dimakan tadi ya? Kalau dimakan, waduh, lebih terbuka lagi ya.
Kalau ini kan tujuan, nah ini nanti apa ibaratnya benteng bisa ke sini nih, bisa bahkan bisa nyerang balik gitu. Nah, tapi ada langkah antisipasi dari kuda begini cek. Mengerikan nih langkah ini, langkah yang apa ya, panjang ya. Skak. Ini kan mikirnya masih bisa tutup nih pasti. Skak, ditutup kok masih bisa. Masih ada napas, nggak tuh dikasih skak. Nah, ini langkah yang membuat putih skakmat ya. Kita lihat lagi ya pertandingannya. Cara cepat supaya bisa ada pengalaman melihat bangunan ini. Bangunan hitam menang. Sorry. Bangunan Italia hitam menang. Ya, cek. Oke. Ya, ketiga. Kita lihat lagi secara cepat. Sembari ya diperhatikan langkah-langkahnya. Ya ini posisi yang imbang lah. Ini ke sini, nanti tujuannya ini ke sini ya. Tujuannya memberikan ini tekanan pada kuda. Ya, biasa. Ya ini kan 2 kali menyerang nih jadinya sekarang. Sementara ini kalau kayak gini biasanya hitam suka ada yang majuin aja karena udah pusing nih. Berarti susah juga kan. Nah tapi oke, kali ini hitam membiarkan dia pukul. Ya dia antisipasi raja ke sini. Hitam mau menyerang juga sebenarnya. Nah sebenarnya ini di sini blunder, putih blunder. Ngapain dia apa rokade? Ini ketahuan dia akan bolong ya. Kalau dia akan bolong dia ambil rokade panjang aja mendingan gitu. Dia akan bisa nyerang ke sini. Nah karena dia ini ya kan. Nah ini hitam seakan-akan memang kebuka nih. Tapi masalahnya ada benteng ke sini, nanti bisa ke sini, benteng ke sini, udah tutup semua nih. Bahkan hitam yang bisa menyerang kalau kayak gini. Sedangkan putih masih begini, bahaya justru. Tuh kan. Oke. Ya double tujuannya ini. Ya, tahan pakai ini. Ini langkah yang sangat bagus ya karena sambil menahan ini sambil menyerang siap persiapan ini ke sini. Ya, di double kan langkah yang sangat bagus. Nah, ini ke sini ya menambah gerakan ya atau dijaga juga ininya masih tidak bisa dimakan. Kayak ini tujuannya sebenarnya ini nanti bisa pion ke sini tetap jaga ini ya. Jadi ini lagi pula ini cuma baru 2 ya. Serangannya kan ada 2 juga. Masih menang putih. Kalaupun diserang sekarang nggak bisa. Oke, pukul. Nah, ini hitam udah mendominasi sekali ya pionnya juga. Teman hitam kalah materi jangan. Enggak kalah materi ya di sini. Ya, pukul. Nah, ini langkah hitam yang sangat baik ya. Ya ini. Nah, ini skakmat, langkah skakmat ini. Nggak bisa dihalangin ini. Paling ini pion maju sekali, tapi ya skak udah. Di situ raja otomatis ke bawah atau kalau ke sini pun di skak menteri sini skakmat juga itu tadi. Sama. Nah, ini langkah yang sangat baik skak skakmat. Ya, hitam bisa kita bisa menyerang ya. Main Spanyol juga hitam main Italia hitam juga bisa menyerang, bukan hanya putih. Meskipun betul ya kalau Italia ya pertama-tama putih yang menyerang gitu. Hitam kan karena kalah langkah ya, kalah tempo gitu. Jadi pasti yang menyerang itu adalah putih. Tapi bukan berarti hitam tidak bisa menyerang pada akhirnya. Sama, langkah yang sama, mirip. Nah ini tujuannya ini tetap ya mirip-mirip lah. Italia awalnya pasti mirip-mirip. Tapi kan setelahnya itu bagaimana? Nah itu putih mulai agresif di sayap menteri. Oke, sampai sini sebenarnya imbang ya, masih imbang, masih belum terlihat lah siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Meskipun apa Stockfish juga ini apa engine bisa enggak unggul putih atau unggul hitam, enggak lah ya. Kalau kita manusia bukan engine gitu ya, jadi kita tahu lah ini masih imbang. Nah, pukul. Nah sebenarnya di sini kan kenapa hitam berani mengorbankan bentengnya ya? Benteng kan meternya 5, kuda itu 3. Tapi dia kenapa dia berani gitu ya? Salah satunya ini kelanjutannya. Dia udah baca bikin selanjutannya. Ini aja dia udah pasti dapetin ham yang dapet ini kan. Dapat 1 pion plus dapat apa? Dapat hadiah hitam kebuka. Ini kan ngeri banget nih kalau menteri ke sini, skak sini, waduh bahaya banget gitu. Ya. Nah, ibaratnya putih udah dapat 4, hitam dapat 5. Nah, ini tambah nggak ditutup lagi. Nah, udah materinya sama ya.
putih dapat 5, hitam dapat 5 ya. Gajah, gajah, pion-pion kan 5 nih. Pion 1 patu, gajah 3, benteng 5. Oke. Nah ini putih mau menyerang kanan ya sebagai sayap raja gimana? Baik sebagaimana dia udah bolongin dia harus serang di situ ya. Oke, cek. Nah ini langkah yang bagus nih putih sebenarnya. Nah ke sini. Oke, dia ke situ. Tujuannya sebenarnya mau pukul ini memang supaya ini double, supaya dapat materi. Nah, menteri hitam jalan yang gini dan apa? Oke, di iniin. Nah, ini apa di sini menteri di sini putih masih pukul pukul. Nah, di sini baru putih melakukan apa ya? Kesalahan yang basic ya. Ini sebenarnya basic, kesalahan yang basic kan. Kalau kita kan mikir ya kalau bisa di ini asumsinya memang teman asumsinya dia udah ancam ini, pokoknya dapat ini gitu ya. Kalaupun dimakan ya nggak bisa, ini kan ada ini ya. Cuman ini sangat basic ya, karena kan di sini kuda bisa skak di sini terus coba ini pukul ini kuda sini gitu ya. Itu kan langkah yang basic sebenarnya, 2 langkah lah. Tuh 2 ya, satu, nah 2. Nih berapa langkah ya? Ini kan sebenarnya kalian harus hitung. Tuh, nah ini 1 langkah kan, 2. Cuman hitung 2 langkah ya. Ini kan harusnya langkah yang basic. Kalau 2 langkah atau 3 langkah tuh langkah basicnya. Kesalahan yang basic. Nah, di sini udah putih menyerah ya. Karena ya dilanjutkan ya percuma gitu ya. Ini pasti hitam yang menang gitu karena eh, hitam udah menang benteng gitu ya. Bukan hanya menang misalnya apa kuda atau gajah yang 3 poin ini udah 5 poin gitu ya. Terus pion putih nggak banyak banyak dan nggak banyak-banyak amat dan gak teratur masalahnya. Tuh pion sih ada tuh 2, udah 3, 4, 5, 6. Hitam sedangkan ada 4 doang. Cuman nggak teratur gitu ya. Sangat nggak teratur. Jadi putih jalan misal bisa apa? Bisa ini gitu ya. Tapi akan rontok ini semua sama hitam. Jadi ini ya putih menyerah. Cukup fair enough lah ya ini putih menyerah. Menghargai lawan juga gitu ya. Kita dalam bermain catur ya kita harus realistis juga ya. Tapi tentu ini di misalnya di kalangan-kalangan GM gitu, kalangan-kalangan master gitu. Tapi kalau kalangan-kalangan ini ya meskipun betting udah sulit sih, saya juga akan menyerah kalau udah jadi putih ya sama ya. Nah ini sekilas partai-partai putih, partai-partai hitam sorry, partai-partai hitam Italia yang menang ya. Jadi next kita akan ke partai-partai yang lain lagi ya. Saya udah bahas putih Italia menang, hitam Italia menang, 4 partai. Saya akan bahas next selanjutnya misalnya Sicilia Dragon misalnya. Kita belajar bertahan dan seterusnya.